Oke, selamat siang teman-teman Panin Sekuritas semuanya. Welcome back ke Tampans Channel. Hari ini kita akan discuss. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas spesifik soal conventional stock gitu ya. Nah, ini kita akan coba lebih gali lagi. Ini kita akan topik yang berbeda juga. Kita akan bahas soal syariah saham. Nah, ini kebetulan kita udah dapat narasumber yang super sakti, super melegenda di pasar modal ini. Please welcome Mas Adi Nugraha, salah satu co-founder dari Syariah Saham. Oke, selamat siang Mas Adi. Selamat siang semuanya. Oke. Sehat Mas Adi? Sehat Mas. Waduh, ini kayaknya legend ini kayak apa nih ya? Muka Mas Adi nih kalau di bulan-bulan seperti ini tuh membawa kayak ketenangan gitu. Saya pun rasanya adem gitu ya. Kayak dosa saya hilang. Jadi kayak pengakuan dosa ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya intinya sih sebenarnya Mas Adi kita hari ini kita pengen bahas nih, maksudnya buat beberapa atau klien Panin kan mungkin nggak familiar gitu, maksudnya dengan saham syariah konvensional itu seperti apa. Intinya backgroundnya sih seperti itu ya. Cuman mungkin first of all boleh sharing nggak sih Mas Adi gitu ya, maksudnya Mas Adi dulu kayak perjalanan investasinya seperti apa gitu ya, dan kenapa kayak tiba-tiba terpikir untuk bikin suatu community yang sebenarnya tadi Mas Adi juga udah share juga yang banyak ke edukasi terkait dengan saham syariah gitu ya. Iya. Oke, thank you Mas. Jadi awalnya juga mungkin mikir juga ya. Jadi perjalanan, kalau kita ngomongin perjalanan investasi kan pasti dari yang salah dulu nih gitu. Nah, kebetulan di beberapa podcast sebelumnya juga udah saya cerita banyak tentang gimana sih investasi awal dulu gitu. Jadi awalnya dulu boro-boro kenal saham gitu kan. Kenalnya itu investasinya itu Kaskus. Jadi di Kaskus dulu ada satu forum yang isinya tuh investasi. Dulu zamannya masih 1% per bulan. Oke. Itu dari project-project pemerintah, dari project apapun gitu. Jadi kayak bagi hasil lah gitu. Nah, cuma ternyata banyak scamnya. Jadi waktu itu masih jadi pengamat. Nah, waktu masih jadi pengamat kerja juga masih sama. Ya masih ngumpulin capital lah gitu lah di situ. Nah, setelah itu baru kumpul capital, oh ya udah deh coba deh buka franchise gitu kan. Beli franchise gitu. Udah jalan bingung lagi. Habis itu capital udah ngumpul mau ngapain lagi nih gitu kan. Nah, kenalnya bukan investasi yang seperti sekarang kayak saham, reksadana, suku gitu, enggak. Justru kenalnya tadi gara-gara dari Kaskus ada yang waktu itu satu forum. Dia bikin 30% per bulan, Mas. Wow. Menarik gak? Penasaran dong gitu kan. Nah, waktu itu nggak tahu jenis investasinya apa. Oke deh. 30% per bulan, dulu dibayarnya 1% per hari. Hitungannya kayak gitu. Jadi namanya tuh Speedlight kalau nggak salah. Boleh spill ya? Kan udah nggak ada kan? Iya, udah nggak ada. Nah, dia itu kayak aplikasi yang kita kalau naruh duit di situ, dia otomatis ya kalau kemarin-kemarin tuh robot trading lah yang jajain 1% per hari gitu kan. Nah, itu dulu aplikasi dari luar, kita masukin uang itu bertambah tiap harinya 1% kayak gitu. Nah, waktu itu coba sedikit lah. Nah, udah selesai, baru ada lagi yang menarik dari waktu itu conference di Bali kalau nggak salah. Oke. Triple M namanya. Manusia membantu manusia. Itu backgroundnya kayaknya rival gitu ya. Backgroundnya dari Rusia dulu. Jadi tokoh pendirinya itu dari Rusia. Itu saya tertarik waktu itu. Ya udah saya pelajari, tes lah saya dengan modal 5 juta waktu itu. Karena waktu itu capital yang bisa saya sisihkan untuk investasi atau belajar, ya 5 juta itu. Nah, ternyata setelah ngikutin skemanya beneran tuh 30%, beneran, malah lebih. Nah, waktu itu pilihannya antara yang lain tuh modelnya kan kayak MLM ya. Jadi ngajak orang nanti dapat komisi, ngajak orang. Waktu itu saya mikirin resiko. Kalau saya ngajak orang, resikonya adalah kalau gagal saya dicari. Akhirnya saya enggak. Saya bikin 1000 email waktu itu. 1000 email? Bikin 1000 email, 1000 account. Saya bikinin. Nah, mulai dari situ saya susun tuh strateginya. Nah, akhirnya dari situ saya gulung terus dari 5 juta hampir 1 M. Tapi masih dalam bentuk saldo. Iya. Nah, yang baru di tangan saya baru sekitar waktu itu 700. Udah di rekening tuh. Tapi waktu itu deg-degan. Kenapa? Uang panas nih. Kan investasi bodong nih. Iya, benar. Money game gitu kan. Halal nggak ya? Berkah nggak ya? Akhirnya saya cuma doa waktu itu. Kalau ini memang uang saya, tolong taruh di rekening saya. Nah, akhirnya setelah berapa saat saya masukin lagi tuh 700 separohnya.
Akhirnya di saya cuma terima paling 350, habis itu scam. Tapi apakah saya sakit? Enggak, karena modal saya cuma 5 juta. Sisanya saya anggap ya itu keberuntungan gitu kan, atau hoki gitu kan. Nah dari situ mulai mikir, apa sih sebenarnya investasi itu? Baru belajar. 2012 ketemu sama, sebelum ke saham dulu deh. Sebelum ke saham, waktu itu ditawarin buka akun 50 juta. Karena satu lotnya masih 500 lembar. Wah 50 juta, mikir juga nih. Belum belajar apa-apa. Harus ngeluarin 50 juta, skip dulu deh, lari ke forex, ke forex sama ke binary. Sebelum adanya binomo, itu kan ada binary. Jadi binomo itu upgrade-nya dari binary.com itu. Nah udah ke sana, nggak cocok nih gitu. Walaupun karena udah terbiasa 30% kan, jadi harus mikir dong gimana caranya itu bisa dapat 30% juga gitu. Udah akhirnya karena terlalu waktunya dan caranya nggak begitu bagus, udahlah skip aja karena nggak berani juga kan. Ya udah, baru 2014 lah ketemu yang namanya saham tadi, pasar modal, baru berani masuk. Karena waktu itu sempat ngeliat ada saham satu hari naik 25%. Pikiran udah langsung mikir dong. Mirip nih ya. Nah, ini masih zaman jahiliyah ya, masih zaman jahiliyah ya. Belum paham secara syariahnya. Terus wah berarti bisa nih pengganti money game tadi di saham nih, gede nih. Ya udah akhirnya saya putuskan buat belajar saham. Nah pas putuskan belajar saham itu, saya baru tertarik tuh di saham. Berarti ada yang bisa menghasilkan return sama dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu. Nah dari situ baru mulai tertarik dengan saham dan mencoba mencarinya. Waktu itu masih namanya Blogspot. Jadi data ilmu-ilmu yang kita mau belajar itu masih mahal mas. Belajar tahun 2014 itu belajar saham bisa puluhan juta. Benar nggak? Mau belajar saham? Iya. Itu harus bayar segitu. Segitunya ya? Belum ada SPM, belum ada sekolah pasar modal gitu kan. Belum bisa buka akun 100.000. Akhirnya begitu buka 10 juta, saya ambil 9 jutanya, sisain 1 juta buat belajar dulu. Ya belajar dulu deh medan perangnya gitu kan. Nah dari situ ketemu yang namanya komunitas BI 5000 dulu namanya. Ngumpul tuh semua. Semua orang-orang pasar saham tuh ngumpul di situ komunitas pertama kali. Nah, situ ada Mang Amsi namanya. Mang Amsi akhirnya memisahkan diri, buka Telegram ke syariah. Saya tuh pertanyaan saya gini, loh, ada ya syariah? Saya pelajari semua akhirnya fatwanya. Sambil belajar di komunitasnya Mang Amsi. Terus akhirnya saya masuk 2015 komunitas dibentuk itu, 2016-nya diangkat jadi co-founder. Itu awal mula saya mikir, tadi salah nih, uangnya uang panas, nggak berkah, deg-degan terus kan, karena megang uang panas kan tahu sendiri rasanya kan. Nah begitu ke syariah, ya udah berarti ini yang bakal jadi pilihan next investasi saya gitu. Oke. Wah, ini ups and down banget ya ceritanya ya. Jadi mirip-mirip saya juga nih. Jadi awalnya judi bola, pelan-pelan, lama-lama. Saya pernah mas. Sama ya? Sama pernah mas. Waktu itu saya nggak judi, tapi saya ditanya, prediksiin Liga Italia. Inter Juventus. Banyak waktu itu. Semua pertandingan minggu itu saya disuruh prediksi sama teman. Iya. Saya suruh nulis. Saya nggak tahu kalau ternyata disuruh judi. Ternyata parlay mas. Parlay itu enak tuh kalau misalnya 16. Iya langsung dapat itu. Kali dua. Iya betul. Dia langsung dapat. Terus akhirnya dikasih. Nah, dia cuma 7 juta, saya dikasih 1 juta. Uang apa? Kan udah bantuin nebak. Apaan nih gitu kan. Saya baru judi online tuh. SBBet tuh. SBBet juga? Iya. Kan zaman jahiliyah tuh. Tim favorit apa mas? Kalau dari dulu Laziale saya. Lazio. Lazio. Zamannya Veron berarti ya? Zamannya Fieri waktu Marcelo Salas, Veron. Iya. Waduh nih kita kalau bola panjang lagi nanti. Inter jangan-jangan. Inter Milan sejati. Dari zaman Ronaldo cedera. Siap. Ya, Mas Adi ini mungkin sedikit nih ya, kan kebetulan saya tuh backgroundnya dulu juga pernah jadi fund manager ya, dan waktu itu tuh juga kita ada spesifik tuh sebenarnya kayak fund istilahnya kayak reksadana khusus sebenarnya syariah gitu ya. Cuman mungkin sama tuh orang nggak tahu gitu, maksudnya bedanya syariah dan non syariah gitu ya. Kayak dulu kayak contoh kita fund manager pun harus ada license khusus gitu ya, maksudnya buat ambil itu. Nah, dan orang mungkin sekarang kebayangnya kayak, apa sih sebenarnya definisi saham syariah? Apakah pure cuman saham-saham yang mungkin ada di kayak daftar efek syariah, Jakarta Islamic Index, ada di ISI misalnya, atau
ada spesifik ternyata nggak selebar itu sebenarnya. Karena kan mungkin kalau beberapa yang saya baca, oh ternyata kalau misalnya kayak gini-gini asetnya at least kalau bisa yang berbunga itu jangan lebih dari 45% katanya kayak gitu. Ada yang bilang kayak ya kalau misalnya dia masih ada yang non syariah bisnis cuman nggak nyampe 10%, oke lah kita bisa kategoriin sebagai syariah. Nah, cuman boleh dijelasin nggak sini Mas ke kita gitu ya? Apa sih bedanya sebenarnya konvensional sama syariah dari point of view-nya Mas Hadi? Jadi kan sebenarnya kalau saham syariah sendiri kan sudah diatur di Fatwa DSN MUI nomor 80 ya. Jadi udah selesai dengan pembaruan di nomor yang paling baru kan 135. Jadi di situ sudah jelas kriteria saham syariah itu apa. Nanti kriteria itu akan dijadikan daftar efek syariah namanya. Ini kita ngomongin yang paling besar dulu. Daftar efek syariah itu mencakup saham yang listing di bursa dan saham TBK yang tidak listing di bursa. Nah, jadi kalau melihat dari fatwa tersebut, di kita itu cuma ada 5 saham syariah yang memang secara ADART-nya itu udah syariah. Jadi secara aktif sudah menyatakan diri, yaitu apa? BRIS, BSI, terus kemudian BTPS, Bank BTPN Syariah, terus BANK, Bank Aladin, terus PNBS, Panin Dubai Syariah, dan satu lagi JEMAS, yang asuransi, Jasindo. Nah, saham ini tidak akan keluar masuk efek syariah. Nah, cuma kebutuhan tadi secara regulator tadi kayak produk-produk reksadana syariah, apa iya fund manager cuma boleh beli 5 saham ini? Kan enggak. Nah, akhirnya dibuatlah satu indeks baru namanya ISI waktu itu. Indeks Saham Syariah Indonesia di luar daftar efek syariah tadi. Nah, ISI itu mencakup sebenarnya kalau sekarang posisinya adalah papan pengembangan sama papan utama. Nah, papan akselerasi itu tidak masuk ke ISI tapi ada yang syariah. Gitu. Jadi di isi tadi baru itu yang membedakan antara saham syariah dan saham non syariah gitu. Nah, apa sih bedanya sebenarnya? Kan betul tadi dilihat dari fatwa itu adalah dari sisi utangnya. Utangnya tidak boleh melebihi dari 45% total asetnya. Nah, kemudian untuk pendapatan non halal itu nggak boleh lebih dari 10%. Nanti Mei berubah menjadi 5% dengan aturan yang baru. Mei berubah 5%. Besok aturannya berubah, sudah turun jadi 5%. Nah, ada pertanyaan menarik ketika berarti kalau ada pendapatan non halal 10%, berarti dia masih jualan barang haram dong, gitu kan? Bahasanya kan gitu ya. Ternyata pendapatan non halal itu muncul biasanya dari bunga yang dihasilkan misalkan giro, deposito, uang-uang itu. Jadi hanya dari situ sebenarnya. Jadi bukan dia jualan. Karena kalau dari filtering awal bisnisnya udah nggak jualan tentang yang syariah, ya itu udah nggak boleh. Udah masuk kategori non syariah. Karena filter pertama itu adalah bisnisnya sendiri. Filter kedua baru rasio keuangan. Jadi kalau ada yang nganggap pendapatan non halal ini apa aja sih? Nah, itu sebenarnya sudah dijelasin juga sama OJK. Misalkan kayak bunga giro, bunga deposito yang dia naruh uang terus ada. Terus misalkan kayak salah satu saham yang dia taruh uang IPO-nya di salah satu bank. Itu kan berbunga. Nah, makanya pendapatan non halalnya lebih dari 10%. Nah, itu nggak masuk syariah walaupun utangnya kecil. Kayak gitu. Terus misalkan dia ada pay later atau apa. Nah, itu juga sama. Itu yang mengakibatkan mereka tidak bisa masuk kategori syariah. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, perbedaan saham syariah dan konven itu ya dari sisi bisnisnya, dari sisi rasionya keuangan. Namun di luar 5 saham tadi itu boleh keluar masuk. Karena di reviewnya per 6 bulan. Kayak misalkan, boleh sebut emiten nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi misalkan ada emiten MDKA. Itu yang sering keluar masuk tuh. Kenapa? Karena kadang ada pembayaran insuran. Pembayaran insuran itu bisa melebihi pendapatan dia 10% tadi. Jadi akhirnya dikeluarin lah dari efek syariah. Tapi besok tidak ada pendapatan insuran lagi, ya masuk lagi gitu. Jadi ada yang bisa keluar masuk per 6 bulan, ada yang stay terus gitu, Mas. Cuma ini sih Mas, ini sedikit teknis ya. Cuman kalau misalnya seandainya kan ya tadi kan ininya banyak gitu ya, dan sama mungkin kalau beberapa orang ngelihat kayak misalnya ngeliat breakdown revenue, interest income, kayaknya mungkin mereka nggak punya kualifikasi buat membaca laporan keuangan gitu ya. Cuman mungkin sebenarnya kayak simple guidelines gitu ya. Maksudnya apa sih yang ibaratnya yaudah
taruh aja misalnya di ISI atau taruh aja di JII gitu, atau ada universe spesifik ya, yaudah intinya kita akan strict itu universe-nya, kita akan invest di situ yang jadi acuannya Mas. Kalau untuk jadi acuannya dari sisi komunitas kami di Syariah Saham ataupun saya pribadi itu biasanya kan bikin watchlist dulu Mas. Watchlist dulu. Watchlistnya mulai dari mana? Ya? Dari desk dulu. Dari desk, terus kemudian isi. Boleh kalau misalkan pusing nih nggak mau pilihin satu-satu, pilih aja JI yang 30 saham. Selesai kan? Gitu. Jadi tergantung referensinya teman-teman nanti mau seperti apa gitu. Nah untuk ngecek rasionya udah pasti nggak dibuka ya sama teman-teman dari OJK ya. Jadi ini berapa sih rasionya keuangan itu tidak ada. Jadi di dalam daftar efek syariah itu cuma ada keluar masuk tetap baru gitu kan. Nah di Syariah Saham itu bikin satu aplikasi namanya Hisa. Nah Hisa tadi itu bisa ngecek Mas rasio keuangannya berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman search di Google cek saham syariah, web paling atas itu punya kita, tinggal buka, masukin saham, nanti keluar 11%, 10%. Nah teman-teman bisa jadi acuannya juga. Misalkan kan ada yang strict, misalkan saya nggak mau utangnya meskipun ada toleransi 45, saya maunya yang 10% ke bawah. Ya udah cari aja di situ. Di situ ya. Cari aja yang 10%, siapa aja kayak gitu. Jadi teknisnya itu seperti itu. Jadi ditentukan dulu mau watchlistnya itu apa gitu. I see. Mas, cuman ini Mas, kalau tadi kan udah kita bahas ya soal filtering gitu ya, apa yang nggak boleh dan nggak boleh gitu ya, spesifik ini ya. Cuman pengen tahu sebenarnya kalau seandainya misalnya, ketika misalnya saya comes up ya, kayak contohnya misalnya kan sekarang lagi rame soal ESG investment gitu ya, fokusnya buat dari sisi investor itu nggak pure cuman dari sisi return gitu ya, at least kasih sustainability gitu ya, fokus ibaratnya bisnis-bisnis yang mungkin yang bisa bikin less impact dari sisi misalnya masalah fosil dan lain-lain gitu, governance-nya juga bagus gitu ya. Cuma mereka harus punya mindset ini nggak cuma soal return gitu ya. Cuman ketika kita misalnya ngomongin syariah gitu ya, itu apa sih Mas mindset investmentnya gitu ya? Apakah kalau misalnya kita mindsetnya return udah nggak pas, nggak cocok gitu ya? Atau emang kita mindsetnya bukan return yang paling penting, intinya adalah masalah kayak compliance. Apakah mungkin setelah dari return itu kita harus ada yang tadi disedekahin gitu? Itu gimana tuh Mas Adi? Jadi secara fatwa itu DSN hanya mengatur daftar efek syariah. Itu boleh dibeli. Boleh dibeli? Itu boleh dibeli. Nah setelah itu akan masuk ke watchlistnya teman-teman sendiri atau prinsipnya masing-masing. Ada yang ya udah ngikut aja deh apa kata DSN. Ada tapi rasionya nggak boleh segini. Terus ada tapi bisnisnya harus nggak boleh bertentangan dengan syariah misalkan. Kayak kemarin kan ada yang sawit, batu bara itu kan dari sisi ESG kan merusak lingkungan. Nah itu ada beberapa teman-teman yang seperti itu. Jadi mereka cuma belinya ada yang bahkan mungkin anti bank syariah juga, itu juga ada gitu. Jadi masih ada gitu yang menganggap bahwa bank syariah belum syariah. Itu. Jadi mereka nggak beli. Itu banyak banget di komunitas kita, banyak banget macamnya kayak gitu. Nah, itu kan masing-masing preferensi pribadi. Tapi secara keseluruhan MUI, DSN MUI itu memperbolehkan kita untuk investasi di saham yang sudah masuk kategori daftar efek syariah. Nah, soal preferensi masing-masing itu dikembalikan ke masing-masing. Kayak misalkan kemarin, saya nggak mau deh beli emiten A karena terafiliasi gitu kan. Emiten B pemegang sahamnya salah satu yang suplai senjata misalkan kayak gitu. Itu ada rame itu. Bahkan kita sempat bikin kontennya dan itu lumayan rame banget dan akhirnya engagementnya masuk juga gitu. Gitu ya, betul. Jadi teman-teman penggiat syariah yang di non keuangan itu konsultasi sama kita. Bahkan Indomie pun itu didebatkan gitu. Indomie itu didebatkan gitu. Seperti itu sampai preferensinya teman-teman tuh kayak gitu Mas. Jadi benar-benar maksudnya emang kayak go into detail ya, kalau emang mereka benar-benar pengen comply gitu ya. Betul. Ini nggak boleh kayak sedikit pun ini jadinya malah merusak kayak ya, apa yang udah mereka. Itu preferensi masing-masing karena kita nggak bisa yang berkata memuaskan seluruh teman-teman komunitas bahwa kita cuma pilih saham ini enggak gitu. Jadi kita sampaikan daftar efek syariah seperti ini, indeks isinya seperti ini, akselerasi syariah ini, silahkan diputuskan mau investasi di mana. Jadi itu udah balik ada mindset perspektif investasinya bisa masing-masing gitu ya. Nah, cuman ini menarik sih Mas. Ini kadang kan kan salah satu bisnis yang saya lihat nih kalau dilarang di syariah ini kan adalah salah satu judi ya. Judi itu kalau misalnya ada bisnisnya kayak gambling related itu jangan gitu ya. Nah, cuma saya mikir gini ya, kalau seandainya kita coba tarik
benangnya, misalnya kayak contohnya kalau kita ngomongin saham ini kan mungkin kayak probability kita benar itu akan lebih besar kalau dalam jangka panjang dibanding jangka pendek. Kita tebak hari ini atau kita bawa ke dalam 1 minggu, 1 bulan, pasti probability-nya nih. Somehow apakah kalau misalnya kita ngomongin konteksnya syariah nih Mas Hadi ya, itu kalau ada spesifik timeline nggak sih? Oh nggak boleh harian, nggak boleh jual beli pagi jual sore karena probability win rate-nya is a 50-50. Atau kita kayak ada spesifik timeline-nya harus modelnya mindset-nya value investing jangka panjang. Itu gimana tuh Mas kalau short timeline? Ini yang menarik yang suka jadi perdebatan juga Mas. Boleh nggak sih short selling gitu? Kadang short selling ini diartikan sebagai trading jangka pendek. Nah di fatwa short selling itu dilarang, haram. Ini yang sering dipakai buat teman-teman di komunitas bahwa trading jangka pendek itu nggak boleh. Padahal pemahamannya udah keliru. Short selling sama selling short atau trading jangka pendek gitu kan. Nah ketika di sini teman-teman akan bertanya, boleh nggak sih day trade gitu? Kita kembali ke fatwa dulu. DSN MUI itu memperbolehkan semua saham yang sudah dibeli dan sudah masuk ke porto itu boleh dijual kapanpun. Dalam artian tafsirannya berarti selama saham itu sudah muncul di porto, sah-sah aja kita mau jual kapanpun, bebas. Kayak misalkan kita mau dagang buah, kita beli pagi buahnya, siang laku atau baru kita ngambil dari pasar Kramat Jati misalkan beli, terus taruh di depan rumah, tiba-tiba ada yang beli, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, gitu kan? Nah prinsipnya dagangnya seperti itu sebetulnya. Nah soal masalah timeline ini saya menarik. Pertanyaannya gini, apa sih yang ngebedain swing, scalping, day trade atau long? Itu yang ngebedain apa Mas? Kira-kira? Ya timeline investment ya berarti ya. Timeline investment. Timeline investment itu berarti ada apa di dalamnya? Ada faktor probability benar dan trading salah. plan bukan? Ya, ada trading plan-nya. Betul. Trading plan ya. Nah, ketika trading plan itu dibuat, kalau tercapai dalam waktu 1 hari, emang nggak boleh dijual? Boleh nggak kira-kira? Boleh aja nah, sih. Ya, jadi trading plan ya. Barriernya adalah selama kita bikin trading plan, mau itu kecapai di scalping, misalkan baru beli 10 menit lagi arah gitu, kayak saham barusan nih. Pagi saya call tiba-tiba gitu, tadi baru mau masuk podcast arah nih gitu kan. Boleh nggak dijual? Boleh aja, sah gitu. Orang udah sampai target kan gitu loh. Jadi itu hanya masalah tentang bagaimana memahami trading plan itu. Jadi ketika trading plan itu sudah dibuat, timelinenya mau kapanpun itu boleh-boleh aja. Karena trading plan itu sebenarnya sudah mencerminkan kita nggak tahu saham itu kapan naiknya. Turunnya 3 bulan, naiknya sehari biasanya gitu kan. Turun 3 bulan, diiris-iris tipis-tipis, tiba-tiba 2 hari diarah, balik lagi ke harga awal gitu kan. Nah itu kan kita yang nggak tahu marketnya itu seperti apa. Sedangkan di do teori ya market selalu benar. Gitu. Nah terus kalau sudah mateng, misalkan ibarat kata kita punya pohon mangga, kita rawat dari kecil, sudah berbuah, nggak boleh kita panen, pasti boleh dong. Boleh. Ya kan? Timelinenya berapa lama? Ya nggak tahu. Misalkan tiba-tiba ada musim hujan, gagal panen, baru tahun depan ya nggak masalah. Sama kayak saham. Lagi proses akumulasi, dibeli lama banget nih nggak naik-naik, 3 bulan baru naik ya sah-sah aja gitu kan. Tapi ada yang beli di ujung 3 bulannya. Dia udah melihat sideways 3 bulan, kok nggak naik-naik, nah dia beli, besoknya dinaikin ternyata. Tapi ada yang nunggu 3 bulan nggak naik-naik, boleh sah-sah aja. Jadi sebenarnya satu poin yang paling penting adalah di fatwa itu memperbolehkan kita selama sahamnya sudah masuk portofolio, sudah nongol, itu boleh dijual kapanpun. Satu. Yang kedua, selama ada trading plan itu sebenarnya sudah merubah untuk proses maisir tadi atau spekulasi. Mau naiknya ternyata 1 hari, setengah hari, besok 2 hari, 3 hari ya nggak apa-apa selama trading plan itu sudah terpenuhi. Buy di berapa, TP di berapa, ruginya di berapa. Nah kalau saya pribadi lebih condong ke ketika mau beli saham itu pikirin dulu exitnya. Ya. Jadi sebelum pencet buy, teman-teman tuh udah harus mikirin exitnya di mana. Kebanyakan enggak, buy dulu baru mikirin exitnya. Makanya pas dibawa turun nggak tega pasti jual. Nah kalau saya pikirin dulu, kalau mau masuk beli saham harga saham yang pertama ini, titik pertama ini, jualnya mau di mana? Kalian kalau cut loss di mana? Tentuin itu. Baru mikirin TP-nya di mana. Karena kita ngomongin resiko dulu. Nah, enaknya di syariah saham kita nggak ngajarin untungnya dulu, ruginya dulu, resikonya diajarin dulu. Gitu. Makanya kenapa teman-teman tuh bisa survive, karena kalau di kami
saham itu bukan tentang kapan cepat-cepat cuan, tapi bagaimana kita bisa selama mungkin bertahan di market itu. Iya. Cuman tetap sebenarnya comply dengan syariah itu tadi, betul. Kan sudah dimasukin unsur syariahnya dari sisi sahamnya, terus dari transaksinya juga udah ada trading plan, jadi nggak judi lagi, nggak spekulasi lagi gitu kan, nggak horor lagi seperti itu. Iya, jadi berkahnya jalan, returnnya juga jalan gitu ya. Dua-duanya harus cuan berkah gitu kan. Return akhirat dunia. Nah, betul. Amin. Mas Adi, cuman ini Mas, saya menarik ya. Somehow gini ya, saya mencoba melihat dari perspektif kalau seandainya saya sebagai kayak investor gitu ya, spesifik misalnya buat ke syariah. Ini kan ibaratnya mungkin kan ada ibaratnya ada boundaries nih antara kayak return dan tadi ya maksudnya dari yang kayak berkahnya itu tadi. Somehow ada perspektif yang menyatakan bahwa kalau ibaratnya kita ada berkah atau strictness, makin strict buat investasi itu rationality-nya jadi berkurang gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu misalnya. Kayak orang kan selalu bilangnya ESG, saham-saham pilihannya kurang gacor isinya. Kalau banking kan misalnya bagus semua, saham-saham batubara lagi kenceng kita nggak boleh invest gitu ya. Nah ini sebenarnya saya mikir ya, kalau seandainya saya menjadi kayak pelaku investor, misalnya saya coba comply ke syariah saham ya. Itu gimana Mas cara ngebangun disiplinnya, kayak ada bocoran nih misalnya, ini sahamnya misalnya kayak contohnya rokok gitu ya, rokok kemarin ada kayak masalah cukai ilegal, ini bisa naik kencang banget misalnya. Gimana caranya ibaratnya nih kayak rationality kita tuh tetap ada gitu ya di tengah kondisi ini yang sebenarnya bagus gitu ya misalnya ya. Ini yang menarik ya Mas, jadi kayak rumput tetangga selalu hijau gitu kan. Bener. Jadi syariah nggak bisa bikin cuan gitu, kata siapa gitu. Harga BRIS 150 bisa sampai mau 4.000. Itu saham syariah. Terus PTRO yang kemarin naik tinggi itu syariah loh. Syariah juga. Waktu itu masih syariah. Nah setelah periode kemarin jadi nggak syariah gitu kan. Itu sebenarnya preferensinya adalah striknya itu kembali ke masing-masing juga. Aturan sudah dibuat, pilihan sudah ada, tapi tinggal teman-teman sendiri. Nah, yang sering kita bahas, kenapa tadi ada komunitas itu adalah biasanya di satu grup itu saling menguatkan. Inget loh, nggak boleh ini nggak syariah gitu. Ada yang, waduh, saya udah keburu beli gimana? Ya udah dijual aja, nanti hasilnya disedekahin ke fasilitas umum misalkan kayak gitu. Jadi komunitas itu dibentuk dengan suasana yang kita sama-sama berjuang bareng nih di syariah gitu loh, bahwa ya udah saham-saham lain itu enak banget gitu kalau misalkan mau cuan. Saya bilang kalau kalian mau pengen cepet cuan gampang gitu kan, beli aja itu 2 saham bank biru yang kemarin jatuh itu kan. Saya kalau itu syariah kemarin saya udah borong tuh Mas, bank biru enak banget, kapan lagi tuh. Greget ya. Greget itu. Cuma ya tadi sekali lagi yang mau kita cari itu apa gitu. Kalau cuma sekedar cuan tapi nggak berkah, nah keberkahan itu sebenarnya ada yang kita rasakan. Jadi kayak misalkan gini, kita dapat cuan gede, tapi dalam perjalanan kita sering keluar masuk rumah sakit, kita sering kehilangan suatu barang. Nah itu kan berarti ada tanda-tanda bahwa bener nggak sih harta yang kita terima itu berkah gitu kan. Nah selama saya ngejalanin saham syariah ini cuan ya udah bisa dirasain bahwa ini toh namanya keberkahan gitu. Yang berkah itu nggak selalu cepat kaya tapi bertumbuh dan cukup gitu kan. Artinya ya pengen apa uangnya ada gitu kan, pengen liburan ada, pengen umroh udah ada gitu kan. Nah itu kan keberkahan tuh di situ. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau ditanya ini boleh nggak sih orang-orang yang muslim beli saham non syariah gitu, ya sebenarnya nggak ada larangan gitu. Balik masing-masing karena keberkahan itu kan yang ngerasain masing-masing Mas. Nah itulah yang kita bangun di syariah saham, bahwa cobain deh kalau kalian beli saham syariah, cuannya itu akan lebih lama kesimpan di rekening kalian dibanding kalau teman-teman beli saham non syariah gitu. Kalau di kita ya dengan paradigma yang kita bangun di dalam gitu loh. Oke. Cuman ini pernah nggak sih misalnya kayak Mas Hadi ya, maksudnya kalau ngeliat dari yang kayak komposisi sekarang ya, ini mungkin kita starting dari marketnya nih Mas Hadi kan udah tadi kayak 10 tahun gitu ya. Mungkin somehow ada kayak beberapa proxy ya mungkin gitu, kalau kita compare misalnya orang sering bandingin misalnya sekarang lagi bagus performa, misalnya kayak ternyata siapa nih bilang yang ESG nggak perform gitu, ternyata orang tunjukin datanya trennya flow liquidity itu banyak masuk ke indeks-indeks ESG gitu ya. Nah ini kalau kita misalnya coba tarik misalnya ke syariah tuh Mas,
siapa yang bilang ternyata syariah tuh nggak perform gitu ya. Ternyata kalau kita tarik garisnya dari tahun berapa sampai segini, ternyata syariah saham itu lebih perform dibandingkan konvensional gitu ya. Oke. Nah, ini lebih ke arah saham defensif sebenarnya. Iya. Karena kita tahu di dalamnya nggak terlalu banyak saham yang volatile, walaupun akhir-akhir ini kan lumayan banyak ya. Untuk saham-saham Konglo itu kan hampir semua masuk syariah juga volatile banget kan. Tapi waktu kemarin krisis di COVID, itu saham yang paling defend ya syariah tadi. IHSG-nya down, tapi saham isinya itu lumayan bisa bertahan gitu. Artinya apa? Karena dilihat dari sisi utang, Mas. Saham-saham yang ada di masuk kategori syariah kan tadi sudah disampaikan bahwa utangnya nggak boleh lebih dari 45%. Oke. Artinya kan itu dari sisi fundamental juga clean, safety ya? Kan, clean kan. Artinya kalau misalkan amit-amit bangkrut, dia jualan masih punya separuh asetnya gitu kan. Nah, itu yang ngebikin saham syariah itu bisa dibilang defensif. Kalau misalkan performa lebih performa dari IHSG enggak, ya mungkin ya nggak jauh beda, tipis-tipis lah, tapi ngikut biasanya. Itu kayak sekarang misalkan karena kalau kita lihat kan IHSG sendiri kan didorongnya ada beberapa saham yang masuk ke pemberat bobot indeks tapi nggak masuk syariah kan. Itu yang ngebedain performanya jauh berbeda kan di situ. Ada empat banking yang nggak syariah kan. Nah, itu yang akhirnya membuat gap di situ. Tapi secara performa untuk individu sahamnya atau misalkan beberapa pilihan saham syariah, ya itu lebih perform dari saham-saham tadi malahan gitu loh. Kayak saham banking mungkin nggak sampai 20-30% nggak mungkin kan. Sedangkan saham syariah yang lain ada yang udah ya, kalau saham Konglo kemarin udah bisa kita lihat lah. Misalkan ada saham yang batu bara dari harga 150 sampai ke hampir 500 kemarin kan. Artinya kan jadi pilihan yang menarik gitu loh untuk teman-teman bahwa saham syariah itu nggak cuma underperform terus gitu loh. Kita harus bisa ngelihat dari sisi mungkin kalau nggak bisa dari indeks ya dari emiten per emitennya itu. Iya. Jadi ya mungkin sebenarnya itu ya Mas Adi ya, mungkin kayak ya perspektifnya tadi ya, maksudnya kita tuh nggak baliknya nggak cuma dari kayak point of view return gitu ya, cuman dari sisi perspektif volatility atau kita bilangnya namanya resiko ya, reward risk-nya bisa dibilang ya mungkin lebih manageable gitu ya Mas Adi ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa tariknya kesimpulannya ya, sebenarnya ketika misal marketnya lagi kayak lumayan volatile seperti sekarang ini, atau misalnya kita lihat kayak zaman COVID 98 krisis 2008 ya, kita mungkin bisa lihat bahwa si syariah itu lebih defensif, lebih perform gitu. Jadi somehow cocok juga buat ke investor-investor yang sebenarnya profile risk-nya tuh lebih defensif gitu ya Mas Adi ya. Iya betul. Plus dan compliance-nya dapat ya. Cuman gini sih Mas, ini menarik sih. Kok reksadana syariah ini nggak terlalu perform gitu ya. Orang subscribe pasti ke konvensional gitu ya. Padahal kalau lihat backgroundnya misalnya Muslim gitu ya. Loh, kenapa ada pilihan ini sebenarnya gitu ya. Nah saya pengen ini sih Mas. Maksudnya kalau kayak dari Mas Adi, kacamatanya Mas Adi nih ngelihat kayak dari 11 tahun ya syariah saham udah berdiri gitu ya. Sebenarnya tren saham syariah itu seperti apa sih Mas? Reksadana atau misalnya instrumen aset yang lain gitu ya. Karena mungkin kita coba bandingin sih Mas kayak negara-negara lain gitu ya. Karena kalau kita lihat kayak contohnya misalnya ya kita ngomongin misalnya kayak banking penetration yang modelnya syariah banking misalnya di Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait itu trennya lebih tinggi penetrationnya dibanding Indo. Cuman apa nih Mas? Sebenarnya kenapa kok kayaknya awareness soal saham syariah ini agak-agak sedikit ketinggalan di Indonesia ya. Jadi memang kan dari awal itu kan saham itu di Indonesia lebih ke eksklusif ya. Jadi lebih kayak yang ini hanya untuk orang kaya nih. Ini hanya untuk orang yang punya duit gitu. Nah dari paradigma itulah sebenarnya yang bikin gap awal dulu. Sedangkan kita tahu bahwa masyarakat Muslim yang syariah mungkin kebanyakan ada di pedesaan gitu kan, bukan di perkotaan gitu kan, yang memang belum punya sisi mindset investasi itu sendiri. Nah akhirnya apa ya tadi edukasi terus literasi itu nggak sampai ke mereka tentang hal-hal produk seperti itu. Adanya apa deposito, terus kemudian adanya KPR atau misalkan apa sih yang di BPR koperasi dan lain-lain seperti itu. Dan mereka produk-produk seperti itulah yang mereka tahu gitu. Nah waktu kita masuk di komunitas tersebut di syariah saham ini waktu di tahun itu memang jumlah investor syariah itu sangat sedikit sekali Mas. Sekarang bisa kita lihat investor syariah yang di pasar modal sendiri itu 230.000. Masih jauh banget gapnya dengan 20 juta.
investor di Indonesia gitu kan. Artinya apa? Sudah ada peningkatan, namun memang perlu ada literasi yang sangat tinggi lagi supaya orang-orang nggak cuma tahu bahwa ada saham syariah, tapi bagaimana cara mengelolanya gitu. Akhirnya apa? Tadi tidak dikasih informasi tentang produk reksadana, ya taunya yang mana aja deh konven gitu kan. Nah setelah tahu mereka bakal hijrah. Oke. Oh ya udah deh, saya sudah menjadi pelaku pasar modal. Sekarang saya mau hijrah antara dua, sesuai visi misi kita kan, memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Artinya apa? Mengenalkan produk investasi syariah dulu ke masyarakat. Yang kedua adalah menghijrahkan orang yang sudah di dalamnya bisa berinvestasi secara syariah sekarang asetnya. Nah itu jadi beberapa campaign kan juga udah dilakukan ya, kayak wakaf saham, terus kemudian beberapa filantropi gitu, tapi belum jalan akhirnya gitu kan. Kenapa? Karena masih ada paradigma di luar yang menyampaikan bahwa kalau saham syariah gue mandek berarti harus wajib diwakafkan dong gitu. Kata siapa gitu kan. Ini nggak ada gitu kan. Wakaf saham ya bebas gitu. Saham nyangkut ya nyangkut aja. Kan gini bahasanya, kalau saham nyangkut daripada kamu nggak ikhlas, wakafin aja kan, mungkin gitu ya pemahamannya ya. Tapi kalau nggak berarti itu menjadi kewajiban. Itu wakaf ya masih menjadi sunnah gitu. Hal yang boleh dilakukan dan boleh nggak dilakukan gitu. Akhirnya ini yang menjadi gap-gap literasi yang mestinya tugasnya teman-teman komunitas itu juga semakin berat di sana gitu. Cuman ini Mas, discuss ya. Saya penasaran sih sebenarnya. Enggak tahu, saya coba melihat kayak contohnya kan yang namanya rekomendasi ini saham ini kan ya kadang mungkin saya pun udah sekitar mungkin 15 tahun ya di pasar modal gitu ya. Lebih lama berarti. Soalnya salahnya masih ada-ada aja gitu ya maksudnya. Apalagi kalau kita misalnya bawa kayak konteksnya tadi syariah gitu ya. Kalau misalnya kita kasih rekomendasi terus abis itu syariah pula, terus misalnya ternyata nggak works, nggak perform gitu kan, rugi. Waduh, ini kan basisnya syariah. Apakah kayak gimana Mas? Maksudnya kayak takutnya, udah deh saya kembaliin deh uangnya gitu karena ya ininya kan syariah gitu ya. Enggak. Kalau di kami itu kita biasanya akan bagi dulu antara investor dan trader. Trader pun kita bagi lagi menjadi beberapa klasifikasi ya. Kalau akhirnya kita menemukan satu, yaitu dagang. Dagang saham. Nah, dagang saham inilah yang kita coba ajarkan ke teman-teman yang mau nyari capital gain di sana. Gitu. Kalau investasi udah jelas apa yang mau dituju, dividen gitu kan. Sama capital gain, berarti beli simpan selesai dong gitu kan. Nah, dengan dagang syariah tadi kita ajarkan dulu tentang kerugian. Nah, nggak mungkin bisnis itu untung terus gitu kan. Nggak mungkin dagang itu bisa ngasilin terus. Perusahaan gede pun nggak mungkin untung terus. Pasti ada yang berkurang, bahkan ada yang rugi gitu kan. Nah, kita jelasin dulu resiko. Makanya kenapa kalau di syariah saham kita nggak ajarkan cuannya dulu. Kita ajarkan resikonya dulu. Berapa modalmu yang siap hilang, siap ikhlas, dan siap untuk rugi? Berapa? Oke, dari modal 10 juta misalkan, berapa yang siap hilang? 100 ribu. Ya udah berarti resikonya pemilihan sahamnya nggak bisa yang terlalu volatile. Harus yang benar-benar swing, fundamental gitu. Nah, kita ajarin juga tentang do teori. Seperti apa? Kan ada salah satu pasalnya yang mengatakan market itu selalu benar. No freelance lah gitu kan. Di market itu no freelance kan. Jadi sebagus-bagus apapun analisa kita, secanggih-canggihnya analisa kita, ya market akan selalu benar. Kamu punya sertifikat CFA atau CTA deh, yang paling jago. Wow, ini menggambar gini. Begitu market bilang turun. Mau berapapun, ya udah jebol support, keluar dulu gitu loh. Nah, begitu juga dengan bisnis. Contoh misalkan, kamu nggak ahli nih, teman-teman nggak ahli tentang satu misalkan. Ini contoh kasus saya sendiri ya. Saya nggak ahli di dunia mancing sama dunia burung. Tapi saya mau buka pakan burung sama alat-alat mancing. Saya percayakan ke teman saya yang jago, yang suka tiap hari mancing, tiap hari main burung gitu kan, ngadu suara burung itu kan. Oh, berarti jago nih, dia bisa juara terus kan, jago nih gitu kan. Saya percayakan ke dia untuk buka bisnis. Nah, kita kasih modalnya. Nah, ternyata setelah jalan tidak sesuai ekspektasi. Apa yang akan saya lakukan? Membiarkan bisnis itu mati, atau saya suntik mati tapi dapat fresh money sebagian. Oke, saya anggap saya nggak bisa melanjutkan ini. Kalau saya terusin uang saya nol. Ya udah, saya potong aja di situ. Selesai.
clear ya, rugi saya sekian, saya masih dapat rugi sekitar 50% lah, masih dapat cash 50% lah gitu. Itu sama halnya dengan tadi analis boleh-boleh aja. Kita sebagai ngasih rekomendasi boleh-boleh aja, wong lihat juga bagus kan. Tapi gimana caranya kalau tiba-tiba kayak bulan kemarin awal Februari akhir Januari gitu kan, di satu sisi ada rebalancing porto dari fund manager, tiba-tiba dihantam sama berita yang MSCI gitu kan. Nah akhirnya kan semua teknikal nggak berlaku di situ. Ya kan? Ya mau nggak mau kita keluar dulu. Kalau kita membiarkan sahamnya ya udahlah nanti naik lagi, berarti kita nggak percaya dengan analisa kita gitu. Atau jangan-jangan kita analisa cuma sebagai pelengkap aja bahwa kita sedang melakukan spekulasi, itu yang bahaya gitu. Jadi artinya kalau di syariah selama udah bikin trading plan ya itu yang susahnya disiplin itu. Ya kalau udah turun aja, buang dulu. Nanti kalau bagus lagi kita beli lagi gitu. Jadi makanya kalau di komunitas syariah saham kita kasih pemahaman seperti itu. Nggak ada lagi kalau misalkan rugi minta ganti rugi, nggak ada gitu kan. Ya. Sudah dewasa kan yang mencet bel. Toh juga kita misalkan mereka untung kita nggak minta untung kan gitu kan. Jadi sudah kita kasih misalkan plannya seperti ini, mappingnya seperti ini, silakan mau diikutin apa enggak gitu. Karena sekali lagi market selalu benar gitu. Kita nggak bisa tahu arah marketnya kemana. Karena kalau misalnya nanti dia rugi diganti, followers nambah banyak. Wow, banyak banget tuh. Kalau saya bilang nih, saya mau buka kelas gitu kan. Yuk ikut kelas syariah saham, kita kasih stock pick. Kalau rugi kita ganti. Wow, ramai pasti mas. Iya. Kalau ada rugi yang lebih dalam kita ganti setengah. Rugi dalam kita ganti. Jualan grosir. Iya itu. Iya. Mas Hadi, cuman mikir gini Mas, saya tuh tempat kebayang gitu ya. Seandainya kayak Mas Hadi tadi kan udah kayak filter ya, daftar efek syariah misalnya, abis itu kan starting dari JII misalnya ya. Nah terus kan kita udah dapet nih sebenarnya watchlistnya ya. Nah cuman in progress misalnya, ternyata yang dalam kayak watchlist kita nih, kok dia misalnya FCA misalnya, ternyata dia equity-nya misalnya negatif atau apa gitu. Ada perubahan yang ibaratnya jadi nggak ini. Nah itu apa Mas? Berarti treatmentnya ya berarti kita tinggal itu ya, kita nggak usah pegang saham itu. Atau misalnya case-nya kemarin dia ada indikasi manipulasi saham misalnya. Which yang kayaknya kan mungkin nggak terlalu di ranahnya kan agak abu-abu ya. Atau misalnya kayak contohnya kemarin ada kasus diperiksa kemarin ya misalnya ternyata saham itu juga terlibat walaupun dia masuk dalam watchlist. Nah, itu treatmentnya gimana tuh Mas? Apakah kita minta maaf atau kita berdoa aduh maaf ya saya pegang saham ini atau seperti apa tuh Mas? Enggak, jadi gini Mas. Di syariah saham itu kan mengenal yang namanya Fatama ya. Jadi Fatama itu istilah analisis kita. Jadi fundamental, teknikal, money management itu menjadi satu. Fatama ini mencakup tentang what yang pertama, when yang kedua, dan how. Berarti apa yang mau kita beli itu kita filter dengan fundamental. Oke, kita punya filter 100 saham atau 90 saham deh. Isinya fundamental. Tapi tidak semua 99 saham itu bisa kita beli dan bisa naik dalam hari itu juga kan. Nah, itu pakai teknik yang when dengan teknikal tadi. TA, technical analysis. Kapan harus kita beli? Jadi kita udah bikin watchlist, ternyata dari 99 watchlist tadi, 2-nya ada indikasi naik, kita beli. Nah, baru ke money management ngatur. Nah, kalau misalkan tadi ternyata di watchlist kita ada kasus-kasus seperti itu, biasanya kita tinggal keluarkan Mas. Kita nggak pakai lagi. Jadi kalau misalkan, tapi biasanya teman-teman nih, itu nggak akan kena saham-saham kayak gitu. Karena mereka udah tahu. Biasanya kita udah ngasih tahu, awas ya ini ya, hati-hati nih gorengan tingkat tinggi nih, kolesterolnya banyak nih gitu kan. Atau ini ada kasus nih, hati-hati jauh-jauh. Mereka udah langsung buang biasanya. Jadi mereka nggak akan nyari resiko ke saham-saham seperti itu. Kayak apalagi FCA nih, kan kemarin banyak yang spekulasi saham-saham FCA yang di bawah 30 mereka beli semua, terus berharap jadi 200, jadi 300 gitu kan. Kayak salah satu saham yang lagi rame juga gitu kan. Jadi 1000, jadi berapa gitu. Nah, itu kita udah wanti-wanti dulu. Jadi ketika itu memang masih mereka langgar ya itu silakan aja, karena itu kembali ke prinsip tadi kan. Kita sudah menyampaikan bahwa tugas kita ya selanjutnya terserah teman-teman mau ngikut apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan sebagai pemegang saham apakah perlu minta maaf? Ya enggak perlu sampai segitunya gitu kan. Tiba-tiba maaf ya udah pegang ini, biasanya yang seperti itu cuma yang nggak tahu aja. Jadi yang dari kayak salah satu saham tuh favoritnya tuh yang media
kan sempat masuk ke syariah terus tiba-tiba keluar, mereka nggak tahu karena apa, masih nyangkut. Akhirnya mereka nggak buka porto 6 bulan. Pas dibuka nggak syariah gimana nih, ya udah nggak apa-apa kalau misalkan cuan gitu. Ya kalau misalkan cuannya disedekain aja ke gitu. Fasum ya, saran kita seperti itu, cleansing lah, cleansing. Tapi kalau mereka nekat ya nggak apa-apa, wong toh juga rezekinya kan masuknya bukan ke kami, masuknya kan ke perutnya teman-teman sendiri kan, yang bisa ngerasain keberkahan, halalnya rezeki itu kan nanti masing-masing orang. Jadi ketika kita sudah kasih saran, mereka masih tetap pengen mengambil untungnya ya silahkan aja gitu. Jadi sampai sebatas itu aja sih Mas. Oh iya. Wah jadi kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya, tadi habis itu sahamnya naik banyak 2 kali lipat, itu kalau bisa disedekain aja. Wah ini cleansing aja. Ini yang di sini kayaknya langsung rebutan nih. Cleansingnya nggak boleh ke makanan ya, harus ke Fasum, nggak boleh ke masjid juga. Jadi kalau cleansingnya bahasanya itu dana kebajikan gitu kan. Kalau di kita nyaranin ke Fasum kayak pembangunan toilet atau misalkan sedekah aja tuh di toilet Pertamina atau toilet pom bensin gitu kan, kesana aja gitu nggak apa-apa. Mas Adi, ini mungkin sedikit nih. Tadi kan kita udah bahas sebenarnya banyak dari perspektif return gitu ya. Maksudnya return itu artinya compliance-nya tetap dibatasi gitu. Jadi risk-nya, nah cuman return-nya udah ada strictness-nya lah ya, dibatasin dengan beberapa hal gitu ya. Cuman kalau gimana kita ngomongin perspektifnya resikonya nih Mas Adi. Kalau misalnya apakah kayak, ya mungkin tadi Mas Adi bilang cut loss itu sebenarnya wajar. Cuman kayak gimana caranya kita manage risiko, cuman tetap mengacu terhadap compliance syariah ini gitu ya. Apakah misalnya kalau deep cut loss misalnya itu tidak disarankan gitu ya, karena ya nanti kita akan berusaha mencari instrumen lain yang sebenarnya akan spekulatif yang naiknya bisa mengembalikan kerugian gitu ya, atau seperti apa tuh Mas Adi? Nah, kan tadi kita belajar resiko ya di awal tadi ya. Di sana dijelaskan bahwa masuk ke saham itu harus punya pemahaman bahwa saham itu bukan cara untuk cepat kaya, tapi kendaraan kita menuju kekayaan. Jadi kalau pengen cepat-cepat kaya jangan di saham deh gitu. Karena apa? Mindsetnya akan beda ketika masuk. Oh, saham bisa return segini, akhirnya ngambil dari pinjol, ngambil dari kur, ngambil dari pinjam saudara dan lain-lain, berharap bahwa dengan dia minjem dana itu leverage-nya tinggi, dia bisa cepat-cepat cuan gitu kan, cepat-cepat cuan, kapitalnya gede. Padahal kenyataannya di saham tidak seperti itu. Yang harus dipahami adalah bahwa saham itu adalah memang jalan menuju kekayaan yang paling cepat gitu. Jadi kalau pengen cepat kaya, iya saham bisa jadi salah satu alternatifnya, tapi harus tahu caranya. Nggak pernah nyetir Ferrari, suruh nyetir Ferrari, nabrak nggak itu gitu kan? Bahasanya kan kayak gitu. Nggak pernah naik moge, tiba-tiba dikasih moge. Kenceng-kenceng tapi bisa nggak ngendaliinnya. Nah, di saham tuh belajar resikonya seperti itu. Tentang compliance syariah, apakah cocok misalkan? Satu, kalau kita lihat dari perspektifnya syariah itu sendiri, kan yang penting apa? Yang nggak boleh dilarang, ma'isyir, goror, riba. Selama 3 hal ini tidak dilanggar dalam proses pembelian saham, tentang transaksinya itu sah-sah aja Mas. Mau menentukan CL-nya sedikit dalam itu kan masalah money management. Berapa yang siap ikhlas per tradingnya, per dagangnya. Kalau kita bilang ikhlasnya berapa, 100.000, ya udah kalau minus 100.000 jual. Gitu. Kalau udah minus 100.000 jual aja. Jangan ditahan-tahan seperti itu. Kalau minusnya 1 juta karena nggak tega, ya udah resiko kan. Kan harusnya resikonya cuma 100.000, kenapa ditahan sampai 1 juta? Itu. Jadi perspektif syariahnya itu hanya mencakup 3 tadi, ma'isyir, goror, riba. Nggak boleh dilanggar itu. Terus kemudian nggak boleh pam emdam, itu udah jelas ya gitu kan. Udah jelas itu dilarang. Ada 13 kegiatan yang dilarang secara syariah tuh. Nah, kalau teman-teman mau baca lengkapnya di fatwa itu. Di fatwanya ada tuh ya. Ya, di fatwa DSN MUI nomor 80 itu lengkap banget. Nah, jadi dari sisi syariah tentang resiko cuma sampai di situ aja sebenarnya. Jadi masalah cut loss-nya aturannya berapa? Oh, kalau cut loss-nya 2% itu nggak syariah gitu kan, atau cut loss-nya harus kalau syariah 50%. Enggak ada yang ngatur seperti itu. Iya. Cuman kalau dari ini nih Mas Adi nih, kalau misalnya kayak kan ya udah banyak kayak pelan-pelan tadi Mas Adi lihat ada trennya gitu ya. Sekarang tuh yang common mistake-nya orang tuh yang investor syariah itu apa sih Mas sebenarnya? Yang mereka pengen pelan-pelan migrasi gitu ya. Cuman mereka salah di sini. Yang sering ketemu tuh apa sih Mas?
Biasanya satu pemilihan saham itu udah pasti ya. Dikiranya menarik tapi ternyata nggak syariah gitu. Dia nggak baca indeksnya. Dia nggak baca indeksnya dulu, nggak baca labelnya dulu. Itu yang paling sering dialami itu teman-teman komunitasnya seperti itu. Terus rata-rata pengen beli saham yang nggak terlalu volatile. Yang anteng aja deh, kayak salah satu saham jamu itu kan nggak kemana-mana tapi dapat dividen, tenang gitu kan. Jadi pengen tuh sama dengan syariah gitu ya maksudnya. Iya, bagi mereka tuh antengnya itu jadi ketenangan kan syariah itu tenang kan gitu loh, nggak terlalu banyak berisik gitu kan bahasanya. Gitu, nggak terlalu banyak volatile gitu. Ya walaupun saham syariah beberapa juga volatilenya sangat luar biasa kan. Nah, jadi mereka rata-rata akan mencari instrumen yang dari sisi fundamental nggak terlalu galak lah gitu. Karena bisa jadi preferensinya mereka kerja, mereka aktivitas sehari-hari nggak bisa mantau market gitu. Jadi preferensi syariahnya itu yang seperti itu pengennya gitu. Atau tadi ESG ya mungkin mereka akan pilih ESG. Oke. Mas Adi, ini boleh ini nggak sih kalau dari ya ini kan kita tahu lah, ini mungkin sedikit udah nggak terlalu kita udah dapat nih mindset investment syariahnya seperti apa, return rewardnya gimana cara kita comply-nya, common mistake-nya juga kita bahas gitu ya. Cuma boleh nggak sih Mas Adi kayak jelasin perspektifnya kalau dari Mas Adi nih ngeliat market sekarang nih seperti apa gitu ya. Ini update market aja nih kan. Saya tadi ngeliatnya nih, wah kalau di syariah saham tuh banyak nih update marketnya gitu. Gimana Mas Adi ngeliat? Ini kayaknya dites ya fund manager, ex fund manager nanya nih performnya. Discuss. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi market itu udah jelas ya sebelum eranya yang ditangkap dulu kasus yang paling besar insurance pemerintahan itu kan, itu market setelah itu kan beda banget ya. Jadi kalau saya lihat, saya kan kebetulan kan dari 2014 Mas. Jadi 2014 sampai 2018, terus 2018 sampai 2021, 2022, baru setelah era itu kan MSCI ya. Orang konglo itu. Nah, pasti juga ngerasa lah market itu kalau bagi fund manager juga lumayan berat nih gitu kan. Baru naik dikit dari timpukin gitu kan, baru naik dikit dari TP karena banyak yang penganut 1% jual kan, akhirnya ya udah 1% jual aja, akhirnya market susah banget naiknya gitu kan. Nah itu mungkin dirasain juga di beberapa teman-teman yang mungkin ngerasa wah ini harusnya sahamnya bisa naik tinggi nih, tapi tiba-tiba kok nggak kuat. Nah ini sebenarnya fenomena sekarang ya tadi satu dari meledaknya edukasi yang masif tadi kayak misalkan saham bisa bikin kita cepat beli Ferrari, beli Lambo gitu kan. Ferrari lo warna apa gitu kan. Akhirnya orang kan ke-trigger. Oh ya udah saya masuk saham tujuannya tadi balik lagi, nggak balik ke kitahnya investasi itu malah ke tadi pengen cepet-cepet kaya tadi. Terus banyak juga yang berpikiran bahwa saham itu bisa bikin kita untuk cepet dapat sesuatu yang mahal gitu loh. Itu. Jadi akhirnya orang-orang ini masuk ke saham, fenomenanya itu banyak yang buka akun, tapi setelah nyangkut selesai gitu. Nah kalau kita mungkin yang orang lama dulu gitu kan 2017 ke bawah itu kan pikirannya gimana cara kita bisa survive kan. Semakin lama kita di saham berarti semakin gede juga cuannya di saham kan gitu. Nah kalau mereka enggak beli cuan nyangkut selesai udah. Angkatan COVID kemana? Nggak ada suara lagi. Sekarang muncul angkatan MSCI, angkatan influencer gitu kan. Nah makanya ya kebanyakan ya udah ikutin konglo, oke cuan. Tapi kita lihat sekarang banyak yang nyangkut juga di konglo gitu kan. Mereka pada optimis, saham bakal ke 30.000. Dari mana 30.000? Bener gak 20.000? Dari mana gitu kan. Jadi kita yang dulu orang yang di market zaman dulu kita ngerasain kayak ini udah musim-musim yang berbeda nih gitu. Jadi kalau fenomena retail di sekarang ya mereka akhirnya ke bawah gitu. Nah begitu masuk syariah saham ya udah kita balikin kitanya. Kitanya gini loh. Jadi nggak peduli itu konglo, itu sahamnya si A, si B, si C, influencer A, si B. Malah justru kita hati-hati dengan saham-saham seperti itu. Kita udah dikasih warning. Begitu kesebut sama salah satu influencer, hati-hati. Lihat dulu udah naik belum? Kalau udah naik, besok biasanya cuci piring. Kita ngomongnya kayak gitu. Akhirnya teman-teman ini tersadarkan. Selamatlah mereka. Dari kemarin kan ada tuh saham yang dari 100 terus endingnya hampir 3.000 terus sekarang hari ini kalau nggak salah ARB lagi nih balik ke 700.
Nah, itu kan kalau OJK mau shoot selesai itu kan. Iya, pelan-pelan tuh. Pelan-pelan kan. Nah, itu di kita nggak ada yang nyangkut di situ, Mas. Oke. Alhamdulillahnya gitu. Karena memang benar-benar kita kasih pemahaman, edukasi yang benar dulu, basic fundamentalnya itu tentang saham itu seperti apa. Basic fundamental sih udah Cuma ya agak prihatin juga sih di luar tuh seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. Trend pump and dump nih iya, udah betul. mulai kelihatan ya. Cuman ya good things-nya sekarang OJK, Bursa Efek sejak kejadian MSCI ini udah mulai bersih-bersih lah Mas saya. Jadi kita harapannya juga bakal bagus buat konvensional dan juga ini. syariah ya. Mas Adi ini boleh dijawab boleh enggak sih sebenarnya. Ini karena kan mungkin apa ya somehow mindsetnya mungkin terlalu kapitalis kali ya. Kapitalis. Cuman kalau bisa di-share nih Mas, maksudnya kalau dari Mas Adi yang secara struktural gitu ya, sektor apa yang kira-kira kayaknya bakal prospektif gitu ya, good prospektif gitu, kan tetap compliance dengan syariah, dan sektor yang kira-kira kayaknya risikonya lumayan gede, cuman tetap yang compliance dengan syariah juga gitu ya. Atau kalau misalnya boleh tajemin lagi, kira-kira ini cocok nih beberapa saham yang bisa jadi pilihan gitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya susah banget dijawab ya. Kenapa? Karena IHSG itu tiap minggu ada badai gitu kan. Nah, sebenarnya ke teman-teman di trading bareng ini juga, di trading bareng syariah saham ini, kita udah infokan, jangan pegang barang kalau weekend. Oke. Begitu Jumat clear semua, usahain. Kenapa? Kita nggak tahu Sabtu Minggu itu ada apa. Oh iya. Ya kan? Pasti ada aja. Kalau nggak kemarin MSCI, terus kemudian ada ratingnya diturunin, ada perang. Iya. Nah ini yang benar-benar bikin orang kan akhirnya kita udah bener nih beli saham sektornya yang defensif. Yes. Tapi tetap kayak misalkan kemarin ada salah satu saham Indomie juga kita udah ngerasa itu defensif, ternyata diturunin lagi. Nah akhirnya pilihannya adalah boleh teman-teman masih di sektor-sektor yang kayak consumer, non cyclical gitu kan, terus kemudian yang cyclical juga boleh gitu, tapi harus tetap dipantau. Kenapa? Kita nggak tahu supportnya dijebol kapan, ada berita apa. Jadi kalau misalkan memang niat investing, ya teman-teman dari awal investing aja, nyicil gitu. Jadi teman-teman investing aja, nyicil aja gitu. Tapi kalau misalkan niatnya dagang, ya kayak dagang di pasar aja, berangkat pagi, pulang sore bawa duit. Kalau nggak bawa duit ya jual aja dulu barang dagangannya gitu, tinggalin aja di pasar gitu. Jadi jangan dibawa pulang. Kita nggak tahu pasar kebakaran apa enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau untuk sektor yang mungkin masih bisa oke gitu ya, sebenarnya dari tadi consumer, cyclical apapun yang non cyclical, terus kemudian yang paling menarik memang kalau perang gini energi ya. Energi yang paling enak sebenarnya. Cuma volatile-nya pasti akan ngikutin kondisi global sendiri gitu. Jadi ada satu lagi sebenarnya yang menarik kayak gold gitu. Gold sebenarnya sudah terlalu price ini kali ya. Tinggi ya. Di kitanya ya, kalau gold mungkin bisa sampai 6.000 mungkin gitu kan XAU-nya gitu. Tapi kalau dari sisi kita mungkin saham-sahamnya udah terlalu price in banget gitu. Jadi kadang jangan terlalu disimpan lama-lama kita bilangnya. Terus kalau misalkan ada satu itu yang mungkin nggak tahu nih, kok bisa belum jalan gitu, properti salah satunya. Iya gitu. Properti ya. Emang sekarang nih saya lihat orang-orang market ini kayaknya udah nggak menganut yang nama istilahnya tuh work life balance. Kalau work life balance mereka minggu nggak kerja gitu kan. Iya, benar. Nah semuanya serangan gitu ya, announcement tuh dilakukannya ketika weekend itu tadi. Iya, makanya benar. saya agree nih Mas. Kalau kita sekarang nih Jumat kalau bisa nih Porto agak-agak clean gitu ya. Mas Adi ini mungkin nih kita udah lumayan lama gitu ya, kita udah ngobrol lumayan panjang gitu ya. Nah jadi boleh nggak sih Mas kasih mungkin kayak closing statement gitu ya, apalagi message-nya kan sebenarnya kalau kita lihat dari yang sekarang ini cuan tanpa kompromi prinsip gitu ya. Apa kayak pesan yang mau Mas Adi sampaikan gitu ya, boleh buat ke industri syariah, saham syariah di Indonesia seperti apa, dan harapannya kira-kira buat kayak investor pemula yang mau menganut compliance terhadap syariah itu seperti apa? Boleh kasih closing statement nggak Mas Adi? Jadi mungkin closing statement ini lebih ke pengalaman pribadi aja ya. Jadi ketika kita mau mencari kekayaan atau mencari harta, itu perlu dipikirkan juga tentang keberkahan itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tetap ngerasain cuan di saham tapi pengen yang berkah ini bukan berarti ini ya kecil atau apa gitu ya atau besar gitu, enggak, tapi berkah itu lebih kayak anteng nih kalau misalkan cuan di saham syariah kita ngerasa nerima
keuntungannya itu ya jadi tenang gitu kan, nggak kayak dikejar-kejar, wah riba nggak ya, halal nggak ya, gitu, haram nggak ya, gitu. Jadi keberkahan itulah yang sebenarnya kita mau cari ketika kita mencari kekayaan itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mencari kekayaan yang berkah, ya pilihannya saham syariah ini yang bisa jadi opsi gitu. Nah selanjutnya tinggal disiplin sama istiqomah aja, itu yang susah gitu. Kadang kita suka tergoda dengan saham sebelah yang nggak syariah tapi naiknya tinggi gitu kan. Wah ini lagi momentum tinggi nih. Nah itu yang kita tutup mata aja, kacamata kuda. Jadi dari awal kita udah tentukan, kita udah niatkan bahwa kita cuma mau investasi di saham syariah. Jadi itu yang mungkin perlu dipikirkan kembali teman-teman, kira-kira di saham itu mau seperti apa. Itu aja sih mungkin Mas. Ya, waduh, nggak kerasa mungkin sejam kali ya, udah sejam lebih kali ya buat sesinya di hari. Mas Hadi, thank you so much, very insightful. Saya belajar banyak hari ini, teman-teman Panin juga belajar banyak hari ini. Makasih buat Mas Hadi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you so much buat teman-teman Panin semuanya. Jangan lupa subscribe ya ke YouTube-nya Tampan Channel, dan juga teman-teman feel free kalau misalnya ada topik apa yang pengen dibahas gitu ya, boleh komen di kolom Instagram atau di YouTube, Instagram, teman-teman boleh komen di situ. Thank you so much semuanya, semoga sesinya insightful buat teman-teman sekalian. Sebentar lagi kita mau berbuka, selamat berbuka semuanya, terima kasih.